Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Sarfaras. Sarfaras adalah orang yang sangat emosional dan dia sering bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang membuatnya kesal. Dia akan marah dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan, yang menyebabkan pertengkaran dan melukai perasaan. Suatu hari Sarfaras memutuskan untuk mengendalikan emosinya. Dia tahu bahwa reaksi impulsifnya menyebabkan lebih banyak kerugian dan dia ingin berubah. Dia mulai belajar tafakur dan zikir sebagai refleksi dan asosiasi diri untuk membantu ia menjadi lebih sadar dengan pikiran dan emosinya. Ia juga mulai berlatih seni untuk tidak bereaksi. Kapanpun ia mendapati dirinya berada dalam situasi yang biasanya memicu emosinya, dia akan mengambil satu langkah mundur dan menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian akan menilai situasinya secara langsung dan menanggapi dengan cara yang bijaksana. Pada awalnya, sulit bagi Sarfaras untuk mengendalikan emosinya. Dia masih merasa marah dan frustasi. Tetapi dia akan mundur selangkah dan tidak bereaksi secara impulsif seperti biasanya. Dia terus berlatih dan menemukan bahwa ia menjadi lebih mudah untuk mengendalikan emosinya. Sarfaras juga mendapati hubungannya dengan orang lain membaik. Dia tidak lagi berdebat dan menyakiti perasaan orang lain. Dia mampu berkomunikasi dengan cara yang tenang dan bijaksana yang membantunya membangun hubungan yang lebih kuat. Suatu hari, teman Sarfaras datang kepadanya untuk meminta nasihat. Temannya sedang mengalami masa sulit dan dia merasa sangat kesal. Sarfaras mendengarkan masalah temannya dan menawarkan kata-kata penghibur dan dukungan. Temannya berterima kasih padanya dan berkata, "Kamu selalu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tidak pernah marah atau kesal." Sarfaras tersenyum dan menjawab, "Itu bukan karena saya tidak pernah merasa marah atau kesal. Hanya saja, saya telah belajar mengendalikan emosi saya dan tidak membiarkan mereka mengendalikan saya. Itu adalah alat yang ampuh yang telah membantu saya meningkatkan hubungan saya dan kesehatan saya secara keseluruhan." Teman Sarfaras terkesan dan bertanya kepadanya, bagaimana dia belajar mengendalikan emosinya. Sarfaras berbagi pengalamannya dengan tafakur dan seni untuk tidak bereaksi. Dia mendorong temannya untuk mencobanya sendiri dan temannya berterima kasih atas nasihatnya. Dari waktu ke waktu, Sarfaras menjadi terkenal karena sikapnya yang tenang dan bijaksana. Dia mampu menangani situasi sulit dengan mudah dan orang-orang mengaguminya. Dia melanjutkan praktik tafakur dan seni untuk tidak bereaksi. Dia menemukan bahwa itu memberinya rasa kedamaian batin dan kebahagiaan. Seni untuk tidak bereaksi adalah pelajaran penting bagi kita semua yang seringkali bereaksi berlebihan terhadap situasi tanpa berpikir, dan ini dapat menyebabkan konsekuensi negatif. Bereaksi terhadap situasi dengan kemarahan dan frustasi dapat menyebabkan masalah hubungan kita dengan orang lain dan menghalangi kemampuan kita untuk membuat keputusan yang jernih. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak bereaksi bukan berarti kita harus menekan perasaan kita. Emosi-emosi adalah bagian alami dari pengalaman kita sebagai manusia dan penting untuk mengakuinya. Alih-alih bereaksi secara impulsif, kita harus meluangkan waktu untuk memahami emosi kita dan mengekspresikannya dengan cara yang bijaksana. Moral dari kisah Sarfaras mengajarkan kita bahwa kita mempunyai kekuatan untuk mengendalikan emosi kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita untuk bereaksi. Dengan mempraktikkan tafakur dan seni untuk tidak bereaksi, kita bisa belajar mengendalikan emosi dan merespon dengan cara yang bijaksana. Ini adalah alat yang ampuh yang dapat membantu kita meningkatkan hubungan kita, kesejahteraan kita, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kita seringkali menemukan diri kita terperangkap dalam angin puyuh pengaruh eksternal, tuntutan dan harapan orang lain, dan keadaan yang selalu berubah dapat dengan mudah mengganggu ketenangan pikiran kita dan mengganggu keseimbangan batin kita. Justru di saat gejolak eksternal inilah pentingnya ketenangan.
kita perlu untuk mengambil langkah mundur dan mencoba hanya sekedar menyaksikan gejolak batin kita tanpa perlu bereaksi terhadapnya. Hanya sekedar hadir dan membiarkan gejolak itu datang dan berlalu dengan sendirinya. Ini akan menjadi lebih mudah dengan latihan tafakur dan pengaturan nafas yang lebih pelan dan dalam. Ketenangan bukanlah ketiadaan gejolak. Itu adalah pilihan dan keputusan sadar untuk tetap terpusat dan membumi dalam menghadapi tantangan hidup. Itu adalah keadaan yang memungkinkan kita untuk menjaga kejernihan pikiran, bahkan saat dunia di sekitar kita tampaknya berantakan. Dengan menumbuhkan ketenangan, kita menciptakan tempat berlindung di dalam diri kita. Ketika kita bereaksi secara impulsif terhadap rangsangan eksternal, kita kehilangan kekuatan dan menjadi belas kasihan keadaan. Kita membiarkan diri kita diombang-ambingkan oleh angin perubahan. Tetapi ketika kita memilih untuk tidak reaktif, ketika kita mempertahankan ketenangan kita dan mengamati pasang surut kehidupan dengan keseimbangan batin, kita telah masuk ke dalam kekuatan batin. Seni untuk tidak bereaksi bukan berarti kita menjadi apatis atau tidak peduli. Ini adalah tindakan penguasaan diri yang disengaja, sadar untuk menolak diombang-ambingkan oleh dunia luar. Ini adalah pengakuan bahwa kedamaian dan kebahagiaan kita tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada keadaan batin kita. Dengan menjadi tidak reaktif, kita mendapatkan kembali kekuatan kita, membebaskan diri kita dari siklus gejolak emosi yang tak berkesudahan. Pentingnya ketenangan tidak hanya memberikan kita kedamaian dan stabilitas, tetapi juga membuka pintu spiritual, pertumbuhan, dan kebangkitan. Ketika kita tenang, kita menciptakan ruang untuk refleksi diri dan introspeksi. Kita menjadi selaras dengan bisikan jiwa kita, kebenaran yang lebih dalam, yang berada di luar hal-hal eksternal yang dangkal. Jangan biarkan diri Anda dipimpin oleh reaksi impulsif, tapi dipimpin oleh tindakan yang sadar. Pergeseran perspektif ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang dalam tentang diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Kita bisa melihat keterbukaan dari setiap hal dan sifat yang sementara dari keadaan, menyadari bahwa banyak dari apa yang membuat kita bereaksi berlebihan adalah hal yang cepat berlalu dan pada akhirnya tidak berarti. Ketika kita memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap kata-kata atau tindakan orang lain, kita sedang memutus energi dan konflik. Kita menciptakan ruang kasih sayang dan pengertian, memupuk hubungan yang harmonis dan memelihara rasa persatuan. Di dunia spiritualitas, menjaga ketenangan dan seni tidak bereaksi membuka pintu gerbang menuju kebangkitan batin dan realisasi diri. Melalui keheningan, kita dapat benar-benar mendengarkan bisikan jiwa kita dan terhubung dengan esensi ilahi yang bersemayam di dalam diri kita. Ketika kita melepaskan dan tidak bereaksi secara impulsif, kita menyerah pada kekuatan yang lebih tinggi, percaya pada aliran alami kehidupan, dan menyelaraskan diri kita dengan tatanan kosmik yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.